Bapak Ibu pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Bisnis Kreatif. Dan kita masih membahas mengenai e-commerce ya, sistem e-commerce di Indonesia yang semakin hari semakin tumbuh. Nah, masih bersama dengan Mas Adit, yaitu pengamat e-commerce. Mas Adit, tadi kita sudah bahas bagaimana sebenarnya pertumbuhan e-commerce di Indonesia ya, sangat pesat sekali dengan kualitas yang cukup bagus. Kita lihat dari tahun 2000-an sampai sekarang sudah hampir 16 tahun lebih begitu, ya sudah bagus sekali. Nah, kira-kira kalau untuk pengusaha nih ya, masyarakat, para pelaku UKM di Indonesia yang ingin memasarkan produknya di e-commerce, mungkin bingung juga nih Mas Adit ya. Caranya seperti apa sih pertama-tamanya gitu? Terus tipsnya seperti apa supaya memang tidak salah akhirnya menentukan bahwa sistem e-commerce yang saya mau jual seperti ini loh, saya mau bikin website loh, atau seperti apa gitu kan, atau saya mau gabung aja dengan e-commerce yang lain gitu. Nah ini sebenarnya caranya seperti apa, tipsnya seperti apa supaya memang produk mereka bisa terjual dan sangat menguntungkan untuk mereka juga gitu Mas Adi. Iya, kembali lagi untuk yang pertama tadi yang seperti saya bilang tadi, kita harus tahu produknya, komunitas apa yang mau dijual. Setelah kita tahu kalau memang komunitas yang kita ingin jual itu misalnya apa, bisa di apa namanya untuk masuk ke pasar e-commerce. Nah, kita bisa melihat untuk yang kedua, kita bisa melihat pasarnya seperti apa. Pasarnya dalam hal ini bukan menentukan pasarnya kemana dulu, kelasnya apa gitu. Selain itu kita harus lihat dulu kita punya modal atau enggak. Kalau misalnya kita punya modal, kita bisa membangun website. Sekarang banyak layanan-layanan yang menyediakan apa namanya layanan e-commerce. Kalau kita punya modal lebih, kita bisa membuat website e-commerce, kita bisa bikin apa namanya portal e-commerce sendiri gitu untuk menjual apa namanya barang-barang kita gitu. Terus yang jika kita kekurangan modal atau memang kita mulai dari awal, ya kita bisa ikut di e-commerce lebih ke arah yang gratis lah, kita bilang gratis. Gratis, seperti beberapa seperti Tokopedia atau Bukalapak atau FGB di Kaskus juga bisa gitu. Itu sifatnya free. Cuman yang paling penting di bisnis e-commerce ini, kita harus menjaga kepercayaan, pelayanan ketepatan gitu. Terus barang atau kondisi barang yang dijual itu harus sesuai dengan apa yang kita deskripsikan. Biasanya kan tidak gitu. Iya nih, banyak juga yang ternyata di fotonya bagus, pas dikirim hasilnya itu yang bahaya. Karena karena salah satu pengaruh kenapa e-commerce di Indonesia ini sebelumnya itu tidak bertumbuh cepat seperti di Cina, kalau kita bilang dalam hal Cina, itu salah satu itu kita terlalu banyak celah-celah keamanan di e-commerce Indonesia ini. Salah satunya tidak ada jaminan untuk customer, jaminan barang dan untuk customer. Kalau kita bilang jaminan barang, karena ini pengalaman saya sendiri, saya pernah sekali itu memesan barang di e-commerce Indonesia, kita nggak perlu sebut namanya lah ya. Kita verifikasi. Nah, itu barang itu dikirim dan saya dapat nomor resinya. Saya sudah bayar, saya sudah dikirim nomor resi. Cuman setelah beberapa hari, beberapa minggu, itu barang tidak sampai. Jadi sudah komplain ke e-commerce yang mengetahui itu lah. Saya sudah komplain, kenapa ini belum dikirim? Ya mereka hanya itu tadi pelayanannya kurang mereka lihat. Mereka hanya menjawab CS itu hanya menjawab ya hal-hal yang normatif lah. Sedang kita usahakan Pak, kita terima dan ya sebagian gitu lah. Sampai akhirnya saya kesal sendiri ya, karena saya tidak puas dengan jawaban dari CS-nya website itu tersebut. Akhirnya saya menelpon pihak pengiriman atau ekspedisi. Saya menanyakan ke pihak ekspedisi dan ternyata itu di pihak ekspedisi bilang kalau barang itu hilang. Hilang. Dan itu benar-benar kejadian di saya itu hilang. Saya sudah komplain. Saya sampaikan itu kepada pihak penjual, sampaikan dan sampai 4 bulan itu saya ingat banget, itu akhir tahun 2014. Ya. Sudah hampir setahun.
sampai sekarang nggak ada kejelasan. Sampai sekarang nggak ada. Itu salah satu buktinya begitu. Itu bahkan ini kuncinya, itu salah satu e-commerce terbesar di Indonesia. Oke. Nah ini mungkin juga bisa membuat masyarakat akhirnya tidak percaya terhadap sistem e-commerce itu. Iya, itu yang perlu diperhatikan untuk pemula atau orang yang ingin terlibat di dunia e-commerce. Kita harus jaga kepercayaan tersebut. Saya akhirnya dari saat itu sampai 6 bulan atau hampir setahun ke depan tuh saya agak jadi kurang yakin dengan e-commerce itu. Walaupun e-commerce itu besar, e-commerce itu besar. Jadi sebenarnya juga kepercayaan harus dijaga, gitu, karena kita kan tidak melihat langsung tatap muka, kita menggunakan sistem online gitu ya, dari jauh kita hanya transaksi melalui internet. Nah kepercayaan harus sangat diperhatikan begitu ya. Nah kalau e-commerce, tapi juga kita lihat ada beberapa sosmed gitu, sosial media yang sekarang mulai berkembang pesat sekali, dan bahkan sekarang udah banyak iklannya juga gitu ya Mas Adit ya. Ada Facebook, ada Twitter, ada Instagram, ada yang lain-lain, masih banyak lagi. Nah ini juga sebenarnya peluang nggak sih supaya kita bisa iklan di online dan bisa menjual juga gitu produk-produk kita supaya memang bisa masuk ke berbagai daerah gitu. Sosial media itu termasuk salah satu bentuk e-commerce. Ya. Salah satu bentuk e-commerce. Saya melihat ada beberapa, bahkan banyak orang yang hanya menjual lewat layanan seperti Facebook atau Twitter, itu sukses. Karena mereka, itu tadi aku lihat yang seperti saya bilang tadi, mereka punya pasar pangsa, mereka bisa melihat pasarnya di situ. Ini pasar saya gitu. Dan mereka berkomitmen, terus mereka menjaga purna jualnya, layanan purna jual mereka, menjaga kualitas komoditas yang mereka jual. Akhirnya mereka bisa sukses. Itu banyak. Saya melihat ada beberapa. Seperti salah satu vendor makanan, kalau Mas Adil tahu, Kripik ya di Twitter. Itu sampai orang dia menjual, dia memberikan layanan penjualan yang unik. Nah itu menggunakan teknologi e-commerce masih. Dalam hal ini dia menggunakan teknologi Twitter. Itu saya ingat banget ketika itu salah satu penjual makanan keripik. Itu mereka menjual di tahun 2000-an. Ya, metode penjualannya itu unik. Mereka melakukan tweet kalau mereka hadir di kota ini, terus di alamat ini. Ya. Dan itu para pelanggan itu berbondong-bondong mengikuti mendatangi, dan itu hanya untuk membeli keripik. Jadi ya itu tadi, ketika kita menjaga kualitas barang dagangan kita, terus kita menjaga kepercayaan purna jual kita, itu pelanggan itu akan setia gitu. Oke. Tapi caranya sendiri Mas Adit supaya kita bisa iklan sendiri, misalnya kita punya akun sendiri di Facebook, punya akun sendiri di Instagram, di Twitter. Ini caranya seperti apa sih supaya kita benar-benar bisa membuat banyak teman, akhirnya kita bisa share ke semua pengguna dari Facebook itu atau Twitter dan Instagram, Mas Adit? Nah itu memang tantangan e-commerce itu memang untuk yang pertama kita mengenalkan produk, membangun kepercayaan. Itu memang tantangannya sangat berat sekali karena produk yang kita jual itu semua orang belum tahu. Kecuali emang sudah ada testimoni. Nah itu tadi saya bilang kan, ya, ketika kita menjual menawarkan produk di e-commerce, yang hal ini mungkin dari Facebook atau Twitter, itu yang paling penting. Setiap produk yang telah terjual kita minta testimoninya. Testimoninya. Nah testimoni itu merupakan satu bentuk jaminan kepercayaan yang kita berikan kepada calon pelanggan yang lain. Ya, itu penting. Selain itu ya kita harus melihat bagaimana teknik marketingnya. Marketing itu yang paling penting juga itu. Nah, jadi kita gimana produk itu dikemas seperti apa, tata letaknya, terus segmennya seperti apa yang dijual, kata-kata yang menarik, gitu. Atau ya itu ya seperti saya bilang tadi, kita harus coba untuk melakukan cara-cara unik gitu di lapangannya gitu. Tadi seperti saya bilang tadi, ketika di Twitter ada yang pebisnis keripik di Twitter gitu kan, dia masak lewat Twitter, tapi tetap komunikasi di lapangan ada gitu. Jadi mereka menjual ke berbagai tempat,
dan itu nggak selalu ada gitu. Itu kan unik tuh. Ya. Orang dan ketika barang itu dijual tuh rasanya tuh masih enak gitu kan. Jadi orang tuh benar-benar berbondong-bondong ke sana. Oke, salah satu sistemnya seperti itu ya. Iya. Oh, sebenarnya. Nah ini untuk misalkan kita lihat di Facebook aja begitu ya, satu Facebook. Nah ini caranya supaya memang seseorang ini misalkan dia mau buat akun sendiri. Nah ini caranya gimana supaya memang dia akhirnya temennya banyak, bisa share langsung, apakah dia harus tambah teman semuanya atau seperti apa sistemnya gitu loh. Alurnya seperti itu supaya mereka akhirnya bisa gabung di Facebook, punya akun sendiri, bisa share, akhirnya juga orang-orang banyak yang lihat gitu, akhirnya banyak yang like, mungkin juga banyak yang nanya-nanya, akhirnya seperti itu Bang. Nanti sistemnya seperti apa? Kita tahan dulu Bang, ya kita kembali seperti Jabar tetap di Bisnis Kreatif.